Tapi kula sik dereng ngerti sak jelas-jelasé masalah dzikir sirul asra niku kula nate kepireng teng YouTube jenengan sing leres niku ya napa Gus? Pengilangi pengakuan niku napa sak contoh Gus kula dahar Gus nggih. Contoh dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatine uripku Allah sing dahar. Ngoten Gus niat kula niku Gus. Niki napa leres napa mboten Gus? Menurut kula nyuwun penjelasane dumateng Gus Mukhlason. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak ya. Disebut dzikir sirul asr itu dzikir yang sudah tidak ada ucapan, nama ataupun lafat, nggak ada. Boten wonten ucapan niat ingsun boten enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anugerah Allah yang kekal yang disebut sebagai makrifat Allah atau bertemu terhadap Allah. Suatu saat hal itu akan terjadi di luar ibadah yang murni, di luar khalwat khusus, berarti ibadah yang tidak murni. Bisa jadi saat jenengan dahar, makan, kerja, atau yang lainnya. Hal ini kuncinya adalah wa dzakarallaha katsiran. Sejauh mana hatimu memfungsikan zikir, yang zikir itu menjadikan penghantar ruhaniyahmu masuk di alam akhirat. Mestinya begitu. Tidak hanya kau bertemu Allah di saat jasmaniyahmu melakukan ibadah murni, dan juga ibadah yang tidak murni. Sebab ini sudah Allah katakan dalam salah satu ayatnya, fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam. Siang itu berarti ibadah yang tidak murni. Disebut siang itu nisbat jasad sampean repot urusan dunya. Disebut malam nisbat jasmaniyahmu itu dalam keadaan istirahat, berarti tidak repot urusan dunya.
bukan siang malam masa ini, bukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hal itu akan terjadi terhadap hati siapapun. Akan tetapi kalau kita berbicara pilihan, ya lebih mudah pilihannya itu di saat ibadah murni. Lebih mudah di situ. Sampai dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, ibadah murni itu bisa kau gunakan untuk mi'raj, bertemu. Mi'raj, naik, bertemu terhadap Tuhanmu. Tapi kalau hati sudah terbiasa untuk menjaga hal itu, dzikir yang kumaksud, maka bukan berarti saat kerja, saat apapun itu tidak mudah untuk bertemu. Tetap mudah bagi Anda yang seperti itu. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas isi makalah nomor 188. Qala musannifu rahimahullah, ahyanan, terkadang tak diteko apa rahmatullah, rahmati Allah, kemakrifatan itu, detik-detik kemakrifatan fi ghairi saum wassalah, di luar waktu poso, riyadhah, prihatin, wassalah, waktu sholat. Rahmat Allah itu Bapak Ibu tidak hanya diberikan terhadap satu hamba di saat satu hamba iki ngelakoni ibadah murni saja, ndak. Maksudnya di situ. Ai al ibadati ghairil mahdoh, ini juga terjadi di saat si hamba itu melaksanakan ibadah yang tidak murni. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di hati jenengan. Sejauh mana duniawiyah yang Allah hadapkan terhadap diri Anda, hati untuk menyadari sejauh mana. Kalau kita bicara masalah dunia, Mbak, silih berganti. Tidak dari istri, anak. Tidak dari anak, konatiril mungkontoroh dunya brono. Setiap saat dan waktu itu Allah menguji kita supaya tambah tangguh. Miturut Al-Quran, surat Ali Imran, ujian yang terberat adalah ketika saat seorang suami dijatuhkan terhadap istri. Seorang istri dijatuhkan Allah, ujiannya lewat suami. Sekarang tinggal pertanyaannya, setangguh mana hatimu? Urusan dunya wis, urusan anak sudah, urusan istri, suami, kalau belum siap-siap. Lu gak gitu dah.
Karena Quran ini sampun dawuh Gusti Allah wazuyina, Anda dihadapkan satu ujian, yang ujian itu hati kita tertarik dengan ujiannya atau tertarik dengan sing uji. Wazuyina lan den paes-paesi, dan dibikin koyok-koyok wenak, koyok-koyok bagus linnasi maring menungso terhadap hati kita. Hati linnas itu maksudnya adalah ai qulubihim, maksudnya hati manusia. Diuji dengan apa? Hubbus syahwah, hub cintane hati terhadap kesenangan hawa nafsu. Contoh, di Pak, kita kepingin suami kita itu aneh-aneh. Ibu nggih mboten pingin nggih? Pinginnya lancar saja. Seorang suami dimanapun, siapapun kita, nggak pengen lah istri kita itu yang tidak kita harapkan, nggak pengen. Tapi suatu saat Allah nguji ketidakkeinginan dari satu nafsu itu. Apa? Macam-macam. Ada seorang istri itu, apa yang kami katakan kemarin, nggak mau rembukan dulu, moro utang ae nanggone bang sing gak jelas. Akhirnya numpuk mari anak dadi putu, akhirnya nggak mampu konangan. Bagaimana sikap seorang suami? Nggak menginginkan hal itu toh, terus diterjadikan oleh Allah. Ya sudah, ini ujian yang terberat. Jatuhnya kita sebagai seorang suami adalah istri, kita sebagai istri jatuhnya pada suami. Suamiku dulu iku ya wis lancar wae. Umur selawe 30 wis gak katik taren niku, wis nggarap sawah niku wis gak katik dikongkon. Budal nggo pacul nang sawah. Sakniki beler ngoten. Turu digugah ya ora gelem tangi. Apa maneh ditabyur banyu, malah nyekrukruk. Ora gelem budal, gak mau berangkat. Dulu Pak, akas-akasi. Ya maklum tah, ya umur selawi, umur 30, mentoko umur 40, sik semangate. Boso jatuhnya wis umur 50, kena diabetes pisan. Dulu menghidupi, saiki cari penghidupan. Dulu itu bangun ini gak usah dibangunkan, bangun sendiri. Sekarang dibangunkan beler. Jadi sawah sampai garing. Sawah lho Pak.
Dadi tandurane nggih akeh sing mati to. Wong gak dilep. Enggak dibanyoni jarine wong-wong. Ya garing, tanahnya tandus. Akhirnya tumbuh-tumbuhane ya gak subur. Loh. Itu sudah wajar. Masa di mana dirinya itu oleh nyambeler itu nang urusan-urusan perpaculan nanggone sawah iku. Dia itu karena hatinya sudah disibukkan untuk menata dalam rangka untuk bertemu Allah. Makanya sering sendirian. Biasanya tidak komunikasi iku gampang. Iku angel. Bahkan melebu kamari dikunci. Bisa jadi seperti itu. Loh, mengapa hal itu harus terjadi? Karena Allah punya maksud. Apa maksud Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iman tauhid sampean iki supaya tambah kuat. Dihadapkanlah satu bobot yang berat, yang asalnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, sekarang 1 pintal. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti ujian yang datang dari Allah yang sifatnya tidak ada hentinya, bahkan lebih berat, itu menjadikan malesi hati kita untuk menyongsong rahmat Allah di situ. Sebab Gusti Allah sampun dawuh wala tayasu fi roihillah. Saabot-abote apa ujian sing sangka aku, di belakang itu aku simpan rahmatku. Aku simpan. Oleh sebab itu janganlah kau berputus asa sebab beratnya ujian yang kuberikan, akan tetapi berjalanlah terus, terimalah terus ujian itu sampai akhir nihayahnya, sampai akhir dari ujian tersebut. Akhirnya wis ketemu Allah makpes, iya singgahe ngono ya Gusti Allah. Lerem mati pun des nek wis kaya ngono ya wis nikmatono anugerah Allah itu. Rubama wajadata, terkadang wajata nemu sira sapa minal muridi saking murid utawa salik. Fil faqati nemu apa fil faqati ing dalem keadaan fakir, keadaan ghairu mahdoh, wis panganan iku wis ora patek enek, sembarang semuanya itu min. Dihadapkan yang tidak suka. Ma ing apa la tajidu kang ora nemu sira hu ing ma fi sholati wasaumi. Terkadang si murid ini menemukan rahmat atau anugerah Allah, bertemu Allah tidak hanya di saat si murid si salik ini dalam keadaan sholat atau saum riyadhah niku lho. Bengi kholwat kula tak mandi dulu, wudu wasilah wis dawikir sampai jebul
Loh, pertemuan itu tidak hanya terjadi di dalam saat jenengan ini jasad keadaan ibadah murni aja, ndak. Boten. Kuncinya apa toh, Pak? Kuncinya nihayah jenengan ini bagus tergantung bidayahnya. Khalwat khusus iku mesti jenengan ketemu Allah apabila bidayah jenengan iki bener. Pundi to? Bidayah sing bener, bidayah iku apa? Awal sampai duduk iki lho. Dikatakan bidayah itu bener, sandaran ati sampean mung dateng Gusti Allah. Dikatakan hatimu hanya bersandar kepada Allah, Anda tidak ngakui kalau khalwat itu kau yang melakukan. Kalau zikir itu kamu yang melakukan. Ini maksudnya tawakal itu di situ. Balik ning dodo sampean itu bergemuruh. Yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Sing agawe yang melakukan itu hidup dalam dirimu. Loh, kalau awal bidayah sulukmu itu seperti ini, maka mesti natijahnya, nihayahnya benar. Artinya apa? Tujuanmu hasil. Mana ketemu Gusti Allah yang disebut rahmatullah di atas tadi loh. Akhyanan terkadang fi auqatil fakri, terkadang ing dalem piro-piro waktu fakir tanaluna podo merkoleh sira minallahi saking Gusti Allah. Memperkoleh apa? Mendapatkan apa? Fadlan adiman, ing kanugrahan kang agung, iku makrifat. La tanalunahu bisaumi wassalat. Hal itu tidak hanya terjadi di saat kau sholat dan poso, ndak. Jadi bahasa fakir di sini adalah bisa dikatakan jenengan ibadah yang tidak murni. Mbuh jenengan ini, entah jenengan ini saat beol atau saat nopo mawon, itu bisa terjadi. Aman nikmatu anapun utawi sing diwastani nikmat atau fadol atau anugerah rahmat makrifat allati kang yamunu kang den paringake sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan allati ala abdihi ing dalem ala abdi ing atase kawulane Allah iku fi halatil fikri awil ibadati ghairil mahdhah. Bisa jadi iku ing dalem keadaan jenengan fakir, ora duweni apa-apa, atau di dalam ibadah murni. Kuncinya sama dengan khalwat yang ada di khusus ibadah murni. Bidayahnya betul, mesti nihayanya Anda dapatkan. Lepas diri atas segala keinginan, atas segala perilaku yang akan dilakukan kerja misalkan, maka pasti disitulah Allah akan memberikan anugerah. Hadza kang utawi iki anugerah atau bisa dikatakan pertemuan iku yumkinu ayyahdutsa, mungkin itu terjadi apa hadza
Li'annal qalba sebab krono sak temene ati fi halati shaumi washolah iku la yazalu ora leren-leren fi qalbi ing dalem ati iku ahyanan terkadang apa sahwatun sahwaniyatun kepentingan nafsu. Sebab di dalam sholat terkadang itu hatimu sih ada kepentingan nafsu. Apa? Ingin wusul, ingin cepat wusul. Aku gak bicara surga atau neraka, pahala ndak. Cepat wusul di dalam hatimu itu termasuk dorongan nafsu. Bingung Gus kula Gus. Jarine ngaji iki bendang wusul. Paham terus kholwat bendang wusul. Lah kok ketika saat itu disalahke ya apa? Ngeluh yang ngombe kopi jahe ngene. Ini lho dulur. Tadi saya katakan bila mana bidayahmu awal sulukmu benar, mesti ketemu Gusti Allah. Disebut nihayah benar. Nihayah itu pungkasan. Kekarepan wusul iku lepasen. Kekarepan ingin wusul iku lepasen, ojo diakui. Lho ngoten lho. Yen kui, yen awakmu, yen dirimu yang berkeinginan untuk wusul. Iki kan ada kaitannya dengan sifat irodah, kekarepan. Lepasen keakuanmu sebagai makhluk. Yang berzikir, lepasen. Yang punya keinginan, lepasen. Berarti terus nek wis dilepas dadi kekarepane sinten, Pak? Loh, atas perilaku kholwat itu syirik. Yang disebut syirik khafi. Sampai jembutmu putih, gak iso bah gak ngereken nggih mboten saged. Kan sudah menjadi hukum, barang siapa yang ingin bertemu aku maka tidak boleh dalam hatinya menyekutukan selain aku. Sampai sekecil biji sawi ada syirik iki mboten saged. Maka niku kudu lepas. Hatta taslama sehingga ora bisa slamet apa al ibadatu ngibadah kholwat min amrodil qalbi, ora slamet sangka apa? Sangka pira-pira penyakite ati. Riya iku kasar, ujub, takabur iku kuasar. Sing paling alus itu adalah syahwat. Syahwat itu satu keinginan nafsu apa? Ingin lekas usul. Keinginan yang ada di dalam hati kita berupa ingin lekas usul. Terus iki gak dilepas keakuan diri, itulah penyakit sak alus-aluse lebih alus penyakit niki wau. Wa ghairi halan sak liyane mengkono-mengkono riya, takabur, ujub dan lain sebagainya. Wakhtalafa fi halatil fakri. Nyun sewu, mengapa di dalam sholat khusus atau ibadah khusus itu Anda tidak bisa? Karena cenderung alasannya li'annal qalba fi halatis sholah iku la yazalu fil qalbi. Terkadang di dalam sholat itu ibadah khusus itu Pak ono kepentingan nafsu. Dan itu yang menjadi penyakitnya dan terhalangnya sirroh
ora iso mlebu alam akhirat bertemu Allah. Iku kepentingan nafsu, hati ingin lekas usul. Iku sifatnya menungso ngoten sedaya. Makanya disuruh lepas. Nek pun sampai lepas, kalau sudah kita lepas keakuan diri yang berkehendak, enak Pak, halus melakunis kaya cara dalan niku ngetol, lurus mawon. Justru kunci yang seperti inilah yang gampang jenengan dapatkan, kewusulan pada Allah. Waktalafalan bedo fi halatil fakri wal ibadati ghairil mahdoh. Berbeda dengan keadaan posisi jasmani sampean iku di luar ibadah murni berarti mahdoh atau fakir. Karena pada umumnya kalau di ibadah murni banyak pujaan-pujaan sampean dari masyarakat. Untuk mengendalikan iki lebih sulit. Di mana kita enggak merasa mulia itu lebih sulit. Mengendalikan ini dibanding ketika saat dohir sampean ini enggak disukai nafsu. Undi keadaan fakir atau keadaan jasmani sampean iki di mata orang lain elek. Berarti menjalankan khalwat di tengah-tengah ibadah yang tidak murni. Mengapa demikian? Sebab fatadhabu, mongko gampang hilang apa ladzadus sahwati, kesenangan hawa nafsu, wa masolihuha, lan kepentingannya nafsu, gampang hilang nih. Karena pada umumnya orang itu yo nek iso yo dianggap wong apik, aja wong elek. Kalau bisa ya wis di mata orang lain itu awak dhewe punya derajat, punya kehormatan atau punya apa? Harga diri. Lho ngene lho, karepe nafsu kan dorong ngono. Lho niki malah ndak. Makanya dulu mengapa banyak di antara salik calon kekasih Allah untuk menjadi kekasih itu, dia itu supaya diwastani wong elek iku piye. Ya wis ngelakoni perkara-perkara sing gak nyocoki ing mungguh masyarakat. Asalnya kita itu masuk dalam perkumpulan istighosah yasinan, wis nandindi ku wis cocok. Tapi sampean tinggal. Akhirnya dirasani toh. Lah ya kelasan iki sejak ngaji endi ya. Jamaah wis gak, wis idek masjid padahal. Dempet omahe ngadep pisan. Terus kumpulan-kumpulan yo enggak tahu teko. Wah, arek iki tersesat iki koyoke. Apalagi nanti ndi kula niku nggawa dadu. Wis tambah nemen nih. Loh, dulu iku ada, Pak. Memang kekasih Allah itu melakukan seperti ini supaya orang lain menganggap beliau itu hina. Ya jelas hina di mata manusia. Tapi hati untuk ngrekso ubudiyah nang Allah lebih gampang seperti ini daripada jenengan kali kula di mata masyarakat orang yang apik. Iku rumus. Tapi bukan berarti ketika saat jenengan dihadapkan Allah perkara di mata manusia bagus, bukan berarti Anda tidak bisa bertemu Allah. Tergantung bidayah sampean niku bagaimana. Tadi saya katakan nek bidayah bener mesti natijai nihayahnya itu betul. Orang yang tidak akan pernah hatinya itu muncul pengakuan diri kalau orang itu sudah bertemu Allah. Sebab kalau sudah bertemu Allah
wahdah, yang ada cuman Allah. Umpama ngakoni yo Allah sendiri. Paham ya? Kan sudah fana, sudah tiada toh. Keakuan makhluk wujudnya wis nggak ada. Makanya kemarin waktu di Jember saya katakan, Allah iku ning dunya iki iso kok tontok wujude kelawan meripat atimu, tapi ora iso kok tontok meripat dohirmu. Sebab meripat dohirmu iku nyekseni wujude makhluk, sebab diwujudno Gusti Allah. Tapi kalau ainul basirahmu iku tidak tergolong hati yang buta atau tertutup, mesti bisa. Bukti nih bundi, minimal hatimu merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai sang aktor dalam segala hal aspek apapun. Itu berarti mata hatimu minimal sudah tidak lagi ketutup perkara selain Allah. Jikalau kau ingin melihat wujud Gusti Allah secara zahir, ya awakmu kudu mlebu alam akhirat. Carane ya napa? Ini. Makanya hadis Kanjeng Nabi tentang ihsan kan pertama antak butallaha ka'annaka lahu tarah. Setelah itu fa illam takun tarah. Ketika kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya kuwi kudu ndek penyono rasa yen Allah selalu melihat dirimu. Di makalah kedua iki kebanyakan si salik duduk di sini, masih duduk di sini. Nek makalah pertama iku dohir sak batin wujudnya Allah bisa kau lihat. Sampai lihat dengan mata dohir sampai di semerap. Oh, kuwi wujudnya Allah. Gambarannya ya Allah. Di dalam kitab Kauniyah iku disebutno, tatkala kamu dihadapkan nutfah, wujudnya nutfah niki lho nggih. Anda tidak akan tahu di situ ada hidup. Enggak tahu. Ketika Anda dihadapkan biji kacang, bijinya, Anda belum bisa mata dohir melihat hidup di situ. Enggak bisa. Hatimu, mata hatimu yang bisa. Bentuknya mana? Imanul haq yang disebut ihsan. Oh iya, ana uripe iki. Oke, jikalau jenengan pingin wujud dohiri pendemen, engko lak cukul wit. Ya wit iku wujud dohiri hidup itu. Setelah itu carilah di tanah tadi bijinya sudah nggak ada, hilang, musnah, fana. Sama, Anda pingin tahu wujudnya Allah, masuk alam akhirat. Carane idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujud iroh di dalam bumi kesunyian. Carane ya napa? Lepaslah keakuanmu yang berkeinginan, keakuanmu yang wujud, keakuanmu yang berkholwat, keakuanmu yang dzikir. Udah, kalau itu sudah terjadi dalam waktu yang sudah Allah tentukan, mangkana yarjullaha. Surah Al-Ankabut ayat 5. Wa mangkana yarjuliko Allahi fa innallaha ya betul itu. Barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Artinya umpama kitab Kauniyah iku biji sampean tandur, ada waktu yang sudah ditentukan. Berapa hari muncul lewit? Berapa hari, Pak? Berapa hari? Pak Tani lesing roh? 7 hari? Lho nek wis cukul wit mboten enten biji tadi. Mboten wonten. Karena wujude wit iku nyatane hakikat
yang disebut makrifat. Jadi makrifat itu nyatanya hakikat. Jadi hidup yang kita rasa di dalam diri ini, luar dan di dalam diri itu, yang mata dohir ini belum bisa melihat, itu nanti akan menyatakan kewujudannya secara dohir seiring berjalannya waktu yang sudah Allah tentukan atas kewujudannya Allah secara dohir. Ya ini alam tuh. Ini hanya berlaku bagi seseorang yang sudah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sudah tidak ada sebutan roh, sebutan manusia, makhluk itu raine. Hati sebutannya namung situ ana ingsun. Ya sudah, ya itu. Berarti ngalam dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi. Ing monggo orang yang sudah kefanaan masih wallah sah, bagi dia sah. Tapi bagi hati yang belum di situ mboten sah, dereng sah. Makanya muncul aku Allah, iku sah bagi mereka yang sudah kefanaan selain Allah. Sebab yang berkata, yang mengatakan itu adalah hidup itu sendiri. Makhluk sudah nggak ada. Disinilah Pak, Anda akan tahu roh itu siapa. Dalam konsep dikatakan selain Allah akan hancur. Nah gitu toh. Roh itu hancur apa ora? Ora, kekal. Ya wis, artekno dhewe yo. Ya sengko lak ketemu dhewe sampean wis dideleh gunung. Wa hadhil hikmatu lan utawi iki hikmah fasal iku ya. Fasal sing kita bahas sing iku tufasiru bisa diartekake bi anna nuzulal faqri kelawan sak temene tekane fakir wal balai lan balak utawa ibadah sing tidak murni mang lho Pak. Iku nikmatul batinatu, nikmat secara batiniah khofiyatin kang iku nikmatun nikmat batin nikmatul batinati nikmat kang bangsa batin al khofiyatin kang samar. Diartikan samar karena kebanyakan hati manusia nggak suka ketemu fakir, ketemu bala, mboten suka. Padahal di situ justru lebih mudah hatimu itu bertemu Allah. Di saat dirimu dikatakan orang lain, orang yang tidak berguna. Di saat dirimu dikatakan orang lain, ajaran sesat. Mudah di situ. Sejarah mayoritas wali-wali ini Gusti Allah ngoten Pak dulunya itu. Ngoten. Karena memang lebih mudah ubudiyah atau akhlak ilahiyah itu kecantol ning ati sampean di saat orang lain mengatakan dirimu itu orang nggak bener. Oleh sebab itu matur suwuna terhadap orang yang mengatakan bahwasanya ajaranmu itu sesat lah. Jadi sampean gak berbangga diri. Ngaten lah. Beda kalau dikatakan jos ajaranmu son gak melenceng belas rojingun. Kelakuanmu rojingun. Lu gede Pak ndas ngono niku Pak. Gede. Bapak Ibu hadirin al-khulasatu ringkesane ojo dumeh. Bahasa Indonesia ini ojo dumeh apa? Jangan merasa. Oke. Jangan merasa dirimu yang suka selalu bertemu Allah di saat ibadah murni. Kamu ngepehno
orang-orang yang selalu bertemu Allah di ibadah tidak ngepehno iku apa ngepehno? Meremehkan orang-orang yang selalu bertemu Allah di saat ibadah yang tidak murni. Jangan. Karena semuanya itu sudah ada di genggaman Allah sendiri. Jalannya juga sendiri. Silakan Anda lewat ibadah murni bertemu Tuhan, silakan selain murni Anda bertemu Tuhan. Silakan. Aku yakin siapapun Anda kalau betul-betul memang sudah dikatakan pernah loh ya, apalagi selalu bertemu Allah, Anda tidak akan mungkin menyalahkan orang yang ketika orang itu bertemu Allah di luar syariat, di luar ibadah karena Anda punya pedoman. Sing kuwasa lan sing lakokno iku ya Gusti. Lah di sini nggak ada kecampuran nafsu. Akhirnya antara fikir, bala, nikmat, taat sudah nggak ada bedanya terhadap dirimu. Ini kalau sudah betul-betul bertemu Allah. Kalau hanya sebatas faham ilmu, belum praktek laku, nggih ngoten niku. Pokoke nek gak cocok ambek aku, salah. Ngoten. Prinsip pun niku. Lho iku lho Pak kepentingan enggak saya, enggak jenengan, sama semuanya. Siapapun kita, tatkala belum betul-betul bertemu Allah, pasti akan mengatakan pendapat orang lain itu gak benar. Sing benar menurut pendapat saya sendiri. Iku kan namanya ego. Manalah. Makanya nyun sewu, jenengan sing lewat taat dalan lewat syariat, jangan pernah jenengan iki maido. Apa maido ya? Hah? Maido menghujat pada orang-orang yang lewat dalan kejawen. Ojo. Aku yakin Anda kalau betul-betul sudah sampai pada Allah, gak mungkin kau akan menyalahkan Allah terhadap keputusan Allah yang dijatuhkan kepada selain Anda yang tidak sama jalannya. Orang yang ingin naik ke loteng harus membutuhkan tangga. Lah bentuk tangga bisa dari besi, bisa dari kayu, bisa dari cor, terserah. Lip, nah, bisa jadi. Ingat, tatkala Anda belum berangkat wajib dapat wasilah. Tatkala Anda belum suluk wajib memegang wasilah. Wasilah itu tangga. Apa wasilah jenengan? Zikir. Makanya kan Nabi dawuh ning Quran, apa kuncinya wasilahnya bisanya ke alam akhirat? Wa dzakarallaha katsiran. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 31, wabtahu ilaihil wasilata. Wajib bagimu jikalau ingin ke loteng, sampai ke loteng atau bertemu Allah di alam akhirat, amiki harus mencari wasilah. Dalam rangka apa? Wajahidu fisabilihi. Dalam rangka Anda berjalan menuju loteng atau menuju Gusti Allah. Apa wasilahnya? Zikir tadi. Ketika Anda itu berjalan ini masih butuh tangga, ini masih butuh. Anda tidak akan butuh wasilah itu tatkala sudah sampai loteng. Enggak butuh. Ini akan dibutuhkan orang lain. Maka kasihkan pada orang yang lain. Makanya ada yang tanya, bagaimana kalau aku sudah paham ilmu lan laku, terus wasilah ini boleh enggak saya kasihkan istri, suami, anak dan orang? Boleh. Ada dasarnya, wa ahlikum naro, ini kasihkan. Mau terima atau tidak itu bukan urusanmu. Loh, terus pertanyaannya di atas itu Anda tidukno maneh apa ndak? Nek gak tidukno,
ya gak penting, wis gak dikir maneh sampean. Wis gak disebut orang dikir sirul asrar, dikir disebut dikir fana'u dzikri la ilaha illa ana terus gitu. Itu urusan Allah, sampean didukno apa ora? Nek gak didukno, ya enak wis. Wis gak butuh ondo. Gak butuh sirul asrar lagi, gak butuh, cuman fana'u dzikri tok. Makanya ketika jenengan suluk lebih-lebih iki bisa terjadi loh Pak. Kasab dibuka ketika saat jenengan suluk khusus atau umum, bisa terjadi Anda melihat ruh sampean itu naik ke alam akhirat. Aja wedi. Dan itu wajib prosesnya. Cuman aja Anda yang diketahukan, ada yang tidak diketahukan. Dibuka alam kasab ini, ada yang dibuka, ada yang tidak. Yang dibuka pesanku, wis gak usah wedi. Dan itu memang proses harus dilakukan. Makanya kalau boleh pilih antara dibuka alam kasab dengan tidak, enak enggak? Enak enggak? Ojo golek-golek penak dibuka, engko roh bokonge bidodari misalnya. Wis lurus aja, urusan diperlihatkan atau tidak wis urusannya. Kok malah wedi? Terus dibatalno, maksa bali. Pertanyaannya di situ kan ngene, kita olehnya takut. Iso kembali ta nanti roh iki. Gak malah digondol. Wewe tah, lah ketakutan ta teng mriku. Masalahnya anakku sik cilik-cilik, bojoku ya sik mingis-mingis. Maneman, wis balik wis. Pak, Bu, engko nek dibuka maneh lah, arep-arep pola wangel. Wangel dibuka maneh Gusti Allah. Mergae Gusti Allah wis kok paido. Diperjalankan jenengan maksa enggak mau. Akhirnya wangel sampean. Coba yang pernah terjadi. Terjadi mana lah sulit. Kepingin mana terjadi sulit. Karena maksa sampean. Di samping iku sampean wis maido. Dengan bentuk kita ada rasa ketakutan. Prinsip aja, jikalau jenengan umur masih ada tugas kepada anak istri, mesti balik. Baliknya terserah ada dua hal. Ada kembalinya itu biruhin fakot ataupun ma'ajasadihi. Enggak kembalinya juga begitu. Biruhin fakot ma'ajasadihi. Kalau jenengan tidak dikembalikan sak jasate, berarti ya dikubur. Mosok kate gawe pipian. Enggak mungkin toh. Karena waktunya sudah. Yang ditentukan kematian secara syariat sudah datang, ya gak iso diundurno, Pak. Itu prinsip. Jikalau belum waktunya, pasti akan dikembalikan sak jasate sampean iku. Wis gembul maneh nanggone keluarga. Gak usah repot-repot tentang garwa sampean. Nek umpama memang durung balik, ya ta. Umpama gak balik. Wis urusane Allah. Anak sampean urusane Allah. Wis. Ada kalanya itu hanya dikembalikan secara jasmania saja. Ruhnya tasik kecantol terus. Kecantol. Iki ya apa iki? Gak dibalekno. Enak. Jasad ning dunya, tapi roh sampean ning akhir ya iki wasilun. Ya niki khawasul khawas. Dilihat dari orang lain banyak jenengan iki ana dunya. Lah ngoten nggih. Tapi sebetulnya ruhania sampean sudah di akhir. Lah akhirat itu ning ngarep sampean iki, ning alam dunya iki akhirat. Sehingga inilah yang disebut maksum itu di sini. Disebut maksum iki di sini. Gak katik metu ana jero tok, wis katik metu. Disebut bakok atau maksum seperti ini. Kalau disebut maksum apa? Fana kali kamil, ya mlebu metu. Ya mlebu ya metu. Ya terus saya.
maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya ngrekso sirul asrar. Nek sing ngarep wau maksum wis gak ngrekso sirul asrar, fana dzikri taun. Lah kita itu Bapak Ibu, mula sing dibuka kasafe gak usah takut. Tondo-tondo yen sampean iku ana maksum piye? Ruh ini gak kadek gak kadek metu ana jero tok. Ana jero tok. Walaupun jasad iki ada di dunia, tapi ruh tetap ada di alam akhirat. Sehingga tondo yang kedua, hati sampean gemuruh, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tahu terus ngoten. Pun aman. Kalau sudah seperti ini, wis ujian bentuk apapun mesti aman. Oke. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangken Gus, kula nami Muhammad Hamid saking Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya mau bertanya, saya mengikuti kajian Gus ini sudah sekitar 2 tahun, tapi melalui YouTube. Yang hadir di sini baru 2 kali. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya ini menjalankan sholat 5 waktu itu banyak malasnya, Gus. Walaupun saya sholat, sering membaca Al-Fatihah itu mungkin hanya 1 kalimat, 2 kalimat, atau maksud saya 1 ayat, 2 ayat. Habis itu saya lanjutkan dengan batin saya. Nah, itu seperti itu sampai akhir salam. Nah, dan setelah saya ini salam, noleh kanan noleh kiri, itu sering saya itu melihat wajahnya Gus Mukhlason. Dan kalau saya sik takon rupa garangan apa rupa anu? Nggih, artinya pasti sambil assalamualaikum, wassalamualaikum gitu itu mesti ingat wajah sampean. Nah, gitu loh. Kadang-kadang berwudu itu juga seperti itu. Demikian pertanyaan saya, Gus, bagaimana menurut hakikat nyuwun penjelasan panjenengan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jenengan ingat proses di thariqah itu mengatakan bahwasanya wasilah fi thariqatil mu'tabarati muttasilati ila Rasulillah wajib. Lah ngono ta? Istilah sanad keilmuannya itu enggak keputus sampai baginda roh. Ingat nggih? Wis. Tatkala jenengan iku mau noleh kanan loreh kiri, kok teringat wujud rai kula. Loh, lah bener to rai? Wajah sampean ngomong mau, wajah itu depan. Maka itu tetanda posisi jenengan itu ibarat orang berjalan masih di tangga. Tapi ketika saat sampean iku mandang uripe, berarti Anda posisinya sudah di atas loteng. Berarti sudah wusul. Makanya kalau takak mau garangan apa ya apa rupani.
Nek garangan berarti kita masih di tangga itu. Bukan itu, garangan itu yang kita puja dan kita sembah. Bukan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Hei Salib, lanjutkan kau untuk sulukmu sampai ke loteng, sampai ke wusul. Sebab jikalau enggak, maka kau masih dikatakan memuja wasilah, memuja tangga, memuja selain Allah. Tapi gak popo, sebab kita itu masih dalam perjalanan. Iki gak boleh manakala sudah ada di loteng. Artinya kita butuh, Pak. Tangga itu butuh di saat kita masih dalam proses perjalanan. Dan tangga ini tidak pernah jenengan butuhkan saat jenengan ini sudah di loteng. Langku nek tidukno nggih suwiwi sampean. Wis gak bikin, wis gak butuh tangga. Sampeyan ro kupu nih wah. Iku kauniyah, Pak. Dia kepompong. Berapa hari kepompong bertapa niku? Pinten? 40. Dia juga meninggalkan makan, minum, apapun ditinggalkan. Supaya metu suwiwine. Artinya, ruh ketika turun ini gak butuh tangga karena sudah punya suwiwi. Mlebu nang ngene tembok, ya gak butuh. Tembok itu diilangno enggak tembus. Nggih nek jasad nggih nabrak karena alam donya. Sing mlaku ya donya. Lan jenengan iki penduduk akhirat. Dadi wis gak ada yang bisa menghalanginya. Ngoten niki. Enek ae. Munggah ya penak ya sampe wis duwe suwiwi. Kata Rasul, kalbarki koyok dini kilat, olehnya kamu wusul seperti kilat. Niki sing kula maksud sak kedepe mripat. Kuwi mudun ya ngono. Apa maksud tujuan kuwi mudun? Tugas. Ku anfusakum wa ahlikum, tugasmu itu adalah rahmat, ila rahmat. Nggawa rahmat nang anak putumu. Akhirnya jenengan paring keterangan utawa nasihah kepada istri, anak, atau teman, atau umat. Tergantung Gusti Allah melevelkan di tingkat mana ahlikum niku. Wis iku urusane Gusti Allah. Jadi ketika jenengan iku kok ya noleh nganan ngoleh ngiri, dohiri ketok wajahe klason. Pertanyaannya, hati jenengan ini sudah tembus uripe napa mboten? Nek tembus, sampean ketemu Gusti Allah wujude klason misale, berarti jenengan sudah dikatakan sampai kepada makrifat Allah. Akhirnya, oh iya wujude Gusti Allah dohir ya kuwi. Ngoten. Nggih, ada lagi. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken dumateng mursyid kula Gus Mukhlakson Rosyid lan sedaya para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula perkenalaken nami kula Bapak Sunardi saking Kejayan Pasuruan. Kula tasik niki Gus, kula tiap hari nggih ngaos teng YouTube jenengan Gus, hampir setiap hari. Tapi kula sik dereng ngerti sak jelas-jelase masalah dzikir sirur asro niku kula nate kepireng teng YouTube jenengan. Sing leres niku ya napa Gus? Pengilangi pengakuan niku napa
sak contoh Gus kula dahar Gus nggih. Contoh dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatine uripku Allah sing dahar. Ngoten Gus niat kula niku Gus. Niki napa leres napa mboten Gus? Menurut kula nyuwun penjelasane dumateng Gus Mukhlason. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak ya. Disebut dzikir sirul asr itu dzikir yang sudah tidak ada ucapan, nama ataupun lafat, nggak ada. Boten wonten ucapan niat ingsun, boten enten. Disebut sirul asr iku rahasia di dalam rahasia. Beberapa rahasia di dalam rahasia. Sehingga proses sirul asr niki wonten 3. Pertama su'aul basirah, artine ati sampeyan ngrasa sejatine urip ning dodo sampeyan ning jaba sampeyan iku ya iku wujude Allah. Rasa iku apa? Iman yang sudah benar disebut ihsan. Iki pertama. Sehingga apa yang terjadi pada diri jenengan, aktivitas atau makhluk selain jenengan, ati sampeyan iku wis yakin ya urip iku sing agawi. Yes. Kedua, kalau sudah sampai iki mau tenggelam di dalam masalah rasa ihsan yang sudah benar, maka nur makrifat itu mesti Allah nyalakan. Nur makrifat itu satu cahaya yang tujuannya untuk mengusir keakuan diri makhluk yang ada di dalam hati kita yang merasa melakukan tadi, dihilangkan yang apa jenis gerak sebab digerakkan tadi, hilang. Seiring menyalanya nur makrifat dalam dada yang disebut ainul basirah, maka sudah tidak ada lagi pengakuan makhluk apapun yang digerakkan tadi, nggak ada. Yang ada cuman hakul basirah. Apa itu? Yo aku iki sing agawe. Aku hakul basirah iku pengakuan atas diri wujud sejati, yaiku urip yang agawe, yang melakukan. Ini berarti sudah diloteng. Akhirnya di situ dalam Al-Quran disebut la ilaha illa ana, pun tinggal ingsun. Niki penjabaran tentang masalah dzikir sirul asr. Lah sekarang bagaimana cara jenengan ketika saat khalwat umum atau khusus itu bisa sampai ke ranah itu? Kuncinya kembali, kalau bidayahnya itu benar, nihayahnya atau natijahnya mesti jenengan suluk berjalan itu mesti ketemu Allah, tidak insya Allah mesti ketemu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Mukhlason Rosid, Bapak Kiai. Kami nama Ali Aksun dari Kota Semarang. Kami baru kali ini bisa bertemu langsung dengan Gus Mukhlason. Adapun yang berkaitan dengan kami bertemu di YouTube itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari kami mendengarkan dan kami meyakini bahwa apa yang
panjenengan Gus Mukhlason ini sampaikan betul-betul kami meyakininya. Kenapa kami meyakininya? Bahwa umur saya sudah 62 tahun, kemudian pada waktu tahun 86 kami di Sulawesi pernah menerima hal-hal seperti ini. Dan kami cocokkan, kami tangkap bahwa kebenaran itu mutlak. Hanya saja pada waktu tahun 86 ibarat anak ayam itu kami belum sanggup menelan jagung. Sehingga kalau kami telan, saya nanti bisa kelegen. Namun karena perkembangan hidup saya kebablasan untuk bekerja sehingga melupakan, dan setelah tidak bekerja kami mendengarkan YouTube itu, kok ada benarnya, kok kami meyakini bahwa hal itu benar. Pertanyaan kami, Gus Mukhlason, kami ingin mendapatkan bimbingan ilmu tauhid karena kami belum bisa melaksanakan, menerima untuk lebih lanjut. Untuk menerima lebih lanjut dalam arti kata kami merasa bahwa jalan kami ini perlu mendapatkan bimbingan. Namun kami meyakini bahwa kebenaran itu hakiki. Karena tahun 2000 kami sempat dibaiat oleh guru kami yang di Sulawesi, ya sama. Wala qadirun ilallah wala muridun dan sebagainya. Namun kami masih perlu untuk bimbingan ilmu tauhid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sederhana, yang perlu jenengan pegang teguh. Nanti tolong dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Lam fiso malaha. Jenengan sudah paham tentang masalah tauhid walaupun belum secara 100%, enggak ada masalah. Sing penting jenengan apapun yang Allah hadapkan, laku apapun, apakah di dalam ibadah murni atau tidak murni, tolong, sekali lagi tolong, fungsikan dzikir sirul asrar itu. Fungsikan. Inilah yang disebut dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Din agama. Qayyimah sing lurus. Artinya iman kita harus lurus. Iman yang lurus adalah wahdah, nyawijekake Gusti Allah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam aspek apapun. Jadi fungsinya sirul asar adalah meniadakan perkara selain Allah dan menetapkan hanya Allah wujudnya hidup itu yang berperan. Akhirnya kita diajarkan untuk tidak mudah ngaku. Inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang melepaskan keakuan diri, maka akan nyata keakuan ingsun Allah. Di situ kuncinya ada di sini, Bapak. Apalagi kita sudah geser, umur kita sudah tua. Kita siap-siap untuk menyongsong
hari yang sudah Allah tetapkan sing mesti terjadi, yaitu kematian. Makanya mutu qoblal maut, matikan keakuanmu dulu sebelum datangnya satu kematian. Hanya itu Pak, cara bimbingan khusus langsung jenengan biar tidak bertele-tele tentang masalah perilaku untuk lekas bisa sampai pada Allah, bertemu itu di situ. Satu. Nomor dua, tolong nanti juga dibuka di dalam sebagai penguat ya, sebagai penguat jenengan memegang zikir ini di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ya. Di situ dikatakan ya fal ya'mal amalan sholihan. Ruh ini harus berlaku ilahiyah, berlaku bagus, yaitu zikir. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dengan cara begitu enggak mudah hati sampean di dalam dada ini ada selain Allah, selain Allah. Ibu, ada enggak? Ada enggak Ibu? Kalau enggak ada tak tutup. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dari Jombang. Saderenge nyuwun pangapunten Gus. Saderenge kula mboten mengenal Gus Mukhlason itu siapa. Nggih mboten nate ningali ten YouTube. Namun mendengar dari Pak suami. Kalau suami sering ngaos mriki. Cuma kok sak Jombangi, kula iki tahun 86 iku di Jombang. Jombang. Jombang mana, Gus? Tambak beras. Tambak beras. Nggih. Nggih, lanjut. Terus ini pertemuan kedua saya, Gus, yang Sabtu kemarin, bukan Sabtu yang lalu. Sabtu yang lalu itu saya mendengar Gus itu berkata napa nggih? Soal zikir Sirul Asror. Nggih. Ya. Terus saya mboten mengenal napa niku zikir Sirul Asror. Nah, kemarin pengalaman saya waktu berjamaah sholat Isya niku sampun mantun sholate, nah kan Pak Imam melanjutkan zikir-zikir. Saya kepikiran begini, apa sih zikir Sirul Asror itu? Terus ngeten Gus, saya tetap mendengarkan Imam melanjutkan bacaan zikir. Terus saya asik dengan niki lamunan-lamunan saya ngeten. Hati saya berkata Allah Allah seperti itu. Terus pengalaman saya ini merasa terangkat seperti ngawang. Ya, pertanyaannya Gus, mohon bimbingannya. Niku apa yang saya rasakan ini Gus? Tadi kula khawatir tersesat. Niku nopo? Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Sampun matur suwun. Waalaikumsalam. Nggih, gak apa-apa. Orang yang sudah naik ke tangga, otomatis dia meninggalkan alam dunia. Saya ulang, orang yang sudah betul-betul mendapatkan wasilah dan sedang berjalan di tangga, entah tangga 1, tangga 2, tangga 3, itu berarti dia sudah mulai tinggalkan alam dunia. Makanya jenengan iki umpama dibuka Allah kasafi koyok ngawang, ya wis sak mestine. Nanging yang akan tetapi yang perlu jenengan ketahui di situ, apapun yang Allah tampakkan di dunia kasaf, ingat itu berarti perjalanan belum
sampai. Walaupun jenengan ketemu baginda Rasul pun belum sampai. Iku isih makhluk, itu masih kategori makhluk. Walaupun jenengan sudah dimasukkan surga lah, itu isih makhluk, masih makhluk. Berarti kedah terus sampai mengikuti, ngalir mawon. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan ini belum tentu juga diterjadikan si B, si A, si C. Bisa juga si A, si B nggak pakai pembukaan alam kasab, langsung dia itu sudah fana. Ada juga seperti itu, Bu. Nggih. Masih ada, Ibu? Cukup nggih? Nggih pun mohon maaf niki mungkin nggih wonten acara pengawasan umum lagi wis tak ora gelem sik dipeksa wae. Sakno jenengan pun gak iso ketemu. Ngoten. Besok minggu wae dientekno. Ngoten. Nggih pun ngoten mawon mulai awal sampai akhir apa yang sudah Allah berikan estu-estu dados ilmu ingkang manfaah terhadap kita dan keluarga kita. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.